Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video singkat dengan tema rapat perusahaan mengenai omset yang menurun. Sebelum itu, perkenalkan saya Nagita Salsabila dengan NIM 25005230009 yang akan berperan sebagai manajer pemasaran. Saya Arafa dengan NIM 25005230019 sebagai staf keuangan. Saya Friska Devitri dengan NIM 25005230022 sebagai staf marketing. Saya Olivia Gita Suari dengan NIM 250052124 yang berperan sebagai manajer utama. Dan saya Honor Lefran dengan NIM 250052205 sebagai manajer keuangan. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan membahas laporan penjualan triwulan ketiga dan menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan di akhir tahun. Bu Agit, bisa dimulai dengan laporannya? Baik, Bu Olive, berdasarkan data yang kami kumpulkan, penjualan bulan Juli hingga September mengalami penurunan sekitar 10% dibanding triwulan sebelumnya. Penyebab utamanya adalah meningkatnya persaingan di platform online dan keterlambatan pengiriman produk baru. 10% bukan angka kecil. Bagaimana tanggapan tim marketing terhadap hal ini? Kalau boleh saya tambahkan, Bu, banyak pelanggan beralih ke kompetitor karena mereka menawarkan promo gratis ongkir dan program loyalty. Kita belum punya sistem seperti itu, jadi mereka lebih memilih pesaing. Betul, Bu Friska. Kami sudah mengusulkan program cashback bulan lalu, tapi masih menunggu persetujuan dari bagian keuangan. Kami belum menyetujui karena anggaran promosi sudah 90% terpakai tahun ini. Kalau kita tambah cashback, anggaran bisa jebol. Selain itu, beberapa perusahaan juga menurun karena biaya operasional naik. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Saya mengerti, tapi kalau kita tidak mengambil langkah agresif, penjualan bisa makin turun. Promosi itu investasi, bukan sekadar biaya. Saya paham dua-duanya. Kita perlu strategi yang seimbang. Bagaimana kalau kita jalankan promo terbatas, misalnya hanya untuk pelanggan lama supaya anggarannya tidak membengkak. Ide bagus, Bu. Kita bisa kombinasikan dengan sistem poin loyalty. Jadi pelanggan yang sering beli dapat hadiah tanpa harus langsung potong harga besar-besaran. Kalau begitu, saya bisa hitungkan proyeksi keuangannya. Asalkan ada batas kuota penggunaannya, saya rasa bisa dilakukan. Baik, saya ingin keputusan hari ini konkret. Bu Agit, bisa buatkan rencana promo loyalty sederhana, targetnya naik 15% dalam 2 bulan terakhir. Siap, Bu. Saya dan Friska akan siapkan konsep lengkap besok sore. Dan kami dari keuangan akan pastikan alokasinya cukup tanpa gangguan cash flow account. Bagus. Lalu, bagaimana dengan kendala pengiriman yang sempat terlambat? Itu sudah kami koordinasikan, Bu. Vendor logistik baru akan mulai minggu depan. Waktu pengiriman bisa lebih cepat 2 hari dibandingkan sebelumnya. Luar biasa, saya senang mendengar kabar baik itu. Baik, jadi kita simpulkan, kita akan jalankan program loyalty pelanggan dengan batas kuota. Anggaran akan disesuaikan oleh tim keuangan. Pengiriman akan menggunakan vendor baru. Saya ingin laporan perkembangan setiap minggu. Siap, Bu Olive. Kami akan pantau juga dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Terima kasih atas sarannya, Bu. Semoga strategi ini bisa menarik pelanggan kembali. Dan semoga akhir tahun kita tutup dengan hasil yang positif. Itu harapan kita semua. Terima kasih atas kerja keras kalian. Tampak saya tutup. Selamat bekerja. Sekian video dari kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.